Jangan lupa di subscribe, notification, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alana syahrul Ramadan syahrul irtifa'il mu'minin ila darajatil muttaqin. Allahumma salli ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pagi hari ini kita berada di satu tempat yang Allah muliakan, majelis ilmu yang berada di Masjid Ilhami. Semoga Allah berikan kepada kita ilham terbaik. Juga kita berada di satu waktu sebagai imamnya waktu, yaitu subuh. Kita juga berada di satu masa atau waktu, yaitu penghulu pemimpinnya bulan, yaitu Ramadan. Terlebih kita juga berada di tengah-tengah suatu ajaran yang lantaran ajaran itu diamalkan, yaitu Al-Quranul Karim. Kita berada di penghulu dari semua kitab-kitab yang Allah turunkan, mengalahkan kitab Taurat dan Injil, Al-Quran. Sebab Quran itulah Ramadan dijadikan penghulu dari semua bulan, karena Ramadan diturunkan Quran. Asbab Quran juga baginda Rasul, meskipun beliau adalah Nabi terakhir, tetapi beliau dijadikan Al-Imamul A'zam, pemimpin terbesar, pemimpin tertinggi dari semua Nabi. Sebab Quran pula maka Jibril pun diangkat, karena beliau yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan wahyu Quran kepada Rasul. Jibril pun menjadi pemimpin para malaikat. Sebab Quran pula insya Allah jamaah ilhami ini, jika kita hidup bersama Quran, dari syariat-syariat hidup, landasannya Al-Quran dan Sunnah Rasul, baik urusan pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, sampai menata negara dengan hukum-hukum syariat Islam, maka kita insya Allah kuntum khaira umat terbaik. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini salam takzim kami kepada guru kita Bapak Haji Abdul Ghaffar, kepada seluruh pengurus Masjid Ilhami dan jamaah rahimakumullah. Enggak lama lagi kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Kira-kira ingin berpisah sebulan lagi atau 2 bulan lagi? Kalau sahabat Nabi itu enggak mau berpisah. Seperti kita, kapan Ramadan selesai? Insya Allah kita enggak seperti itu. Mumpung belum selesai bulan Ramadan, kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Di antaranya ajaran i'tikaf. Nah, i'tikaf itu sesungguhnya tidak hanya di 10 malam terakhir. I'tikaf juga bisa dilakukan setiap kita ke masjid, asal diniatkan saja. Begitu masuk masjid, niatkan. Kalau orang dulu ngajarinnya al-nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sekarang pun kita sedang ada di majelis ilmu ini, niatkan i'tikaf, sehingga nanti pahalanya banyak. Pahala i'tikaf, pahala silaturahmi, pahala cari ilmu, pahala yang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin mengajak pagi hari ini secara singkat tentang efek atau pengaruh Ramadan bagi salafus soleh. Kita membaca tentang diri kita, bagaimana tentang diri kita datangnya Ramadan yang sudah kita alami berkali-kali. Ya tergantung umur kita masing-masing. Ada yang barangkali sudah 60 kali ketemu Ramadan, mungkin baru yang 6 kali. Nah, itu bagaimana efeknya? Efek Ramadan pada para salafus soleh itu luar biasa. Kita ini mengenal Islam sampai ke Nusantara atau Indonesia, itu adalah karena efek pengaruh bulan Ramadan kepada mereka salafus soleh sebenarnya.
Itu kesimpulannya. Sekarang efek Ramadan yang ada pada kita bisa nggak berpengaruh kepada anak cucu kita, berpengaruh kepada masyarakat kita, berpengaruh kepada bangsa kita? Itu sebuah pertanyaan. Jika itu kita lakukan, insya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan derajat kita ya mendekati derajatnya para salafus soleh. Sebenarnya peradaban dunia yang terbaik, peradaban dunia itu dimunculkan oleh Islam selama 13 abad lebih. Dari masa Rasul, masa sahabat, masa tabi'in sampai sekarang. Sampai jelasnya itu tepatnya berakhir tahun 1924 ketika Turki Utsmani dibubarkan menjadi negara sekuler. Itu 13 abad lebih Islam memimpin peradaban dunia. Tidak hanya peradaban fisik, tapi peradaban akhlak. Dan tidak tanggung-tanggung. Wilayah yang dipegang kaum muslimin itu hampir 2/3 belahan bumi dipegang oleh umat Islam. Jadi kita bangga sebagai seorang muslim sebenarnya. Itu semua adalah dari hasil efek pengaruh Ramadan yang diperankan oleh mereka generasi awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa mereka? Para sahabat, berikutnya tabi'in, berikutnya tabi'in, berikutnya, dan mudah-mudahan kita. Kata Rasul, khairul qurun, sebaik-baik kurun, sebaik-baik masa, sebaik-baik waktu adalah waktu ketika aku hidup. Itu kurun terbaik. Ranking pertama yang terbaik ketika Nabi memimpin masyarakat. Bahkan tidak sekedar masyarakat, beliau diangkat sebagai Raisud Daulah, kepala negara, ketika beliau hijrah ke Madinah. Ketika beliau di Mekah selama 13 tahun, namanya periode Mekah, beliau hanya berstatus sebagai seorang nabi dan rasul. Beliau bahkan diancam bunuh, diancam diusir, tertekan, tertindas. Begitu beliau berangkat ke Madinah, ke Yasrib, menjadi Madinatul Munawwarah, beliau statusnya tidak sekedar seorang nabi dan rasul, tapi dijadikan Raisud Daulah. Setahun sebelumnya beliau memimpin sholat 2 rakaat, diperintahkan oleh Jibril alaihissalam, ya Muhammad, sholatlah kau 2 rakaat, engkau jadi imam. Sementara nabi-nabi sebelum engkau, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, sebagai makmumnya. Itu terjadi pada ketika Isra dan Mi'raj. Setahun setelah Isra Mi'raj, Nabi hijrah. Kembali ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, padalla dzalika ala annahu al-imamul a'zam. Ketika Nabi memimpin sholat berjamaah, di mana makmumnya para nabi-nabi sebelum beliau, beliau diangkat, dinobatkan sebagai Imamul A'zam, pemimpin tertinggi. Bayangkan, nabi-nabi selain beliau pun beliau pimpin, apalagi manusia seperti kita. Pertanyaan saya, maukah kita bermakmum kepada Rasulullah? Tolong jawab dulu Pak, Ibu. Mau nggak? Kok ragu-ragu ya? Insya Allah kita semua ini ingin bermakmum pada Rasulullah. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Nanti di akhirat manusia dipanggil dengan pemimpinnya. Kalau pemimpin kita Rasul, insya Allah kita berada di bawah wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin yaumal qiyamati sairin. Itu kan biasanya dibaca di dalam doa kamilin Pak ya.
Allahumma ij'alna bil imani kamilin. Nanti di ujungnya ada kalimat wa tahta liwa'i. Ya Allah, jadikan kami di akhirat nanti di bawah bendera liwa, bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benderanya warna putih, tulisannya hitam. Saya bertanya, mengapa liwa itu, bendera Rasul itu tulisannya hitam, benderanya putih, mengapa? Jawabannya gampang. Kalau benderanya warna putih, tulisannya putih, nggak kelihatan. Betul. Kalau royah, tulisannya itu putih, benderanya hitam. Mengapa begitu? Sebab kalau benderanya hitam, tulisannya hitam, juga nggak kelihatan. Meskipun memang itu Rasul menetapkan seperti itu. Nanti di pengajian ini saya menyampaikan ada bendera Rasul yang lainnya, yang kita jarang tahu. Di mana adanya? Insya Allah adanya di Masjid Ilhami, Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia. Boleh percaya, boleh nggak? Silakan aja. Jadi muslimin rahimakumullah, Nabi ketika beliau tepatnya di Madinah itu menjadi Raisud Daulah, kepala negara. Dan sahabat ketika itu betul-betul berusaha untuk tidak sedikit pun tidak mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi full, mereka itu full mencontoh Rasul, full udhulu fis silmi kafah, Islam secara utuh, baik urusan pribadi, keluarga, bermasyarakat, sampai maaf menata negara. Dari urusan yang sangat remeh, contoh ke WC, ke toilet, bagaimana menata keluarga, apalagi bernegara. Itu hebatnya sahabat dulu. Hatta ketika Nabi wafat, mereka betul-betul kehilangan siapa pemimpin setelah Rasulullah ini. Siapa? Sebab urusan memimpin, urusan imam itu sangat penting, melebihi urusan yang lain. Rasul pernah menyampaikan begini, kalau ada jenazah segera dikuburkan. Sepakat Pak? Sepakat Pak? Nggak perlu sepakat, ini memang perintah Rasul Pak ya. Andaikan jenazah itu dikubur setahun setelahnya itu repot. Nabi bilang jenazah segera dikuburkan. Termasuk kalau punya utang segera bayar, punya anak gadis, punya jodoh cepat dinikahkan, atau kita punya jodoh cepat-cepat nikah, kedua, ketiga, bukan itu maksud saya. Jadi, tapi sahabat begitu Rasul wafat, ternyata jenazah Rasul dikebumikannya 3 hari setelah Rasul wafat. Ada apa ini? Seakan-akan sahabat tidak peduli dengan perintah Rasul menguburkan jenazah. Jenazah beliau sendiri dikuburkan 3 hari dari wafat beliau. Beliau wafat 12 Rabiul Awal tahun ke-10 Hijriah. Tapi ternyata 3 hari baru beliau dikuburkan. Mengapa? Sahabat bukan gak ngerti agama, mereka lebih paham daripada kita. Beliau berpendapat para sahabat itu menguburkan mayat betul wajib, segera. Tapi ada perkara lain yang lebih penting daripada sekedar menguburkan jenazah. Siapa? Pengganti kepala negara pasca Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa pemimpin yang terbaik, yang siddiq, yang jujur? Jangan memilih pemimpin yang pembohong, pemimpin yang amanah. Jangan memilih pemimpin yang khianat, pemimpin yang tabligh, pemimpin yang transparan. Kalau dia salah, katakan salah. Contoh, kalau lagi sedang sholat nih Pak, imam sholat, kalau dia Allahu Akbar, bacanya bagus banget, ternyata orang gak ada yang tahu, maaf, dia batal buang angin. Pemimpin yang baik, dia mundur Pak, gak perlu dimundurin, gak perlu dirasa, gak perlu di demo, gak perlu. Aku salah, aku keluar dulu sekarang. Ada gak yang model begitu? Ada. Ada nggak imam model begitu? Ada. Ada imam sholat. Sebenarnya seorang presiden pun begitu sebenarnya. Yang berikutnya pemimpin yang fatonah, yang cerdas, itu ada pada pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ingin menemukan siapa sosok pengganti Nabi, bukan sebagai nabinya, sebagai Raisud Daulah. 3 hari alok.
Waktu itu nggak pakai pilkada, nggak ada pakai pilpres, nggak ada Pak. Sebab pilpres itu ngabisin duit doang. Apalagi syarat jadi pilpres harus punya duit sekian triliun. Siapa yang ngasih modal? Ya cukong-cukong. Kan kira-kira begitu Pak. Nanti kalau udah kepilih ya mengabdinya kepada cukong, pada konglomerat untuk bantu rakyat lagi. Nah Islam nggak mengenal begitu. Musyawarah alot. Apakah dari muhajirin atau ansor? Wah, ternyata begitu terpilih manusia nomor wahid yang mendekati sifat-sifat Rasulullah SAW dari bangsa Quraisy, yang beliau adalah manusia pertama, hamba Allah yang pertama, sahabat Nabi yang pertama yang membenarkan Isra Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Pak Gufar, kalau ada yang bisa kasih hadiah umroh, siapa? Namanya Abdullah bin Abi Kuhafah. Siapa beliau? Abu Bakar, disebutnya As-Siddiq, membenarkan. Lebih dari itu pun cerita Nabi, saya akan percaya, saya akan yakin kebenaran yang disampaikan Rasulullah. Bayangkan, berangkat dari Haram ke Aqsa. Sebelum ke Aqsa pun transit dulu. Beliau transit dari Haram, transit dulu di mana? Di Yasrib atau Madinah. Dari Yasrib berangkat lagi, transit dulu kemana? Ke Madian, daerahnya Nabi Su'aib, mertuanya Nabi Musa. Kemudian dari Madian berangkat lagi, transit lagi kemana? Ke Irak, Babilonia, tempatnya Nabi Ibrahim, atau pusatnya pemerintahan Persia yang sangat kuat ketika itu. Kemudian transit dulu kemana? Ke Sinai, tempatnya Nabi Musa menerima wahyu Taurat. Baru transit lagi kemana? Ke Bethlehem, tempat lahir Nabi Isa. Baru ke Masjidil Aqsa. Kan lama itu. Lalu ke Sidratul Muntaha dalam waktu tempo nggak lebih dari 1 hari, 1 malam pun nggak sampai. Ketika beliau Isra Mi'raj, banyak orang yang tadinya ikut Rasul keluar, nggak percaya saya. Tapi satu manusia yang sangat yakin kebenarannya. Siapa? Abu Bakar Siddiq. Beliaulah diangkat sebagai khalifah. Ketika beliau dibaiat sebagai seorang khalifah, Raisud Daulah, baru Nabi jenazahnya dikebumikan. Begitu tingginya para sahabat ingin mempertahankan Islam, tidak hanya Nabi meninggal lalu hilang. Sebab Islam itu atau agama itu akan tetap berada dengan keberadaannya sultan, kekuasaan. Imam Al-Ghazali mengatakan, ad-dinu wa sultan tau amani. Agama dan kekuasaan itu seperti saudara kembar atau seperti mata uang. Kan ada yang depan ada belakang tuh Pak. Kalau hilang satu nggak berlaku lagi. Jadi agama dengan kekuasaan seperti saudara kembar. Ad-dinu usun. Agama itu asas, landasan, akar, radikal, begitu ya. Fundamental. Kemudian wasultanu haris. Kekuasaan itu penjaga. Fama laisa lahu usun, sesuatu yang tidak ada landasan. Maksudnya sesuatu yang tidak ada landasan apa? Negara yang tidak menggunakan landasannya itu syariat Islam, Al-Quran dan Sunnah, maka dia menjadi famahdumun, maka akan roboh tuh sebuah negara, akan hancur. Fama laisa lahu harisun, sesuatu yang tanpa penjaga, yaitu tanpa adanya kekuasaan, maksudnya agama tanpa di backup oleh kekuasaan, maka agama itu fadai'un, akan hilang. Karena itu Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkamus Sultaniyah, kewajiban fungsi seorang pemimpin di dalam Islam itu, seorang kepala negara contohnya, itu adalah 2. 1 hirasatuddin, menjaga agama. Jadi kewajiban kepala negara dengan para menteri-menterinya, wazir-wazirnya, sampai gubernurnya, sampai kepala desanya atau lurahnya itu menjaga agama. Di antaranya melindungi ulama. Nggak boleh ada kriminalisasi ulama. Itu kewajiban seorang pemimpin. Kalau enggak, zalim dia.
Yang kedua, kewajiban seorang pemimpin itu adalah wasiyasatid dunia, memakmurkan dunia. Harga minyak goreng turun lagi, harga jengkol turun juga, begitu. Hebat Pak, sejahtera. Apalagi negeri Indonesia, emasnya luar biasa Pak. Emas Papua, apalagi emas Jawa, bisa lari emas Jawa itu. Masya Allah. Muslimin rahimakumullah, itu yang dipertahankan para sahabat. Itu semua terjadi sebenarnya dari awalnya tarbiyah Ramadan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai tambahan Bapak, Islam itu hebat sekali mentarbiyah umat Islam, mentarbiyah sahabat ketika itu. Pertama, tarbiyah pendidikan yang sifatnya harian. Apa itu? Subuh ketemu, Johor ketemu berjamaah, Asar, Maghrib, Isya, itu tarbiyah. Makanya Rasul kalau sholat berjamaah lebih diutamakan, habis sholat beliau taklim, sampaikan ilmu. Kedua, makanya sebelum sholat Nabi melihat ke belakang dulu, ke para makmum, bukan sekedar melihat, oh siapa yang absen nih. Makanya kalau misalnya ini masjid modern di Ilham ini ada CCTV, lalu direkam siapa yang datang gitu, nanti yang paling rajin dikasih hadiah umroh. Nabi melihat, oh siapa yang kelaparan nih, oh nggak ada kemana. Itu makanya sistem pemerintahan dalam Islam itu, masjid adalah pusat pemerintahan sebenarnya. Itu tarbiyah pendidikan harian. Yang kedua, sifatnya pekan, dalam seminggu, dalam 7 hari. Di mana? Jumat. Itu Jumat hajat besar, hari rayanya umat Islam itu hari Jumat. Wal jumu'atu ilal jumu'ati, as-salawatul khams, yang betul, salat-salat yang wajib lima waktu. Kedua, wal jumu'ah ilal jumu'ah. Yang ketiga, sifatnya tahunan, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan ke Ramadan. Itu ada tarbiyah. Kuncinya Ramadan. Mengapa kuncinya Ramadan? Pertama, beliau Rasulullah menerima wahyu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, di Gua Hira. Meskipun awal beliau ada di bulan Ramadan di Gua Hira, belum melaksanakan puasa, belum ada kewajiban. Beliau turun Iqra. Lalu setelah itu beliau waktu Ramadan pula perintah, ya ayyuhal muzammil, perintah untuk melaksanakan ibadah malam yang kita sekarang mengenal sholat malam, itu terjadinya di bulan Ramadan. Makanya kalau ingin bangkit dunia Islam, termasuk di Sawangan, di Depok, di Jawa Barat, di Indonesia, selain memang cinta Quran, menjadi ahli Quran, membaca Quran, membahas ilmu-ilmu Quran, mengamalkan Quran, tapi juga membiasakan sholat malam. Nggak akan bisa kebangkitan tanpa sholat malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Itu terjadi di bulan Ramadan. Itu semua ditarbiyah oleh Rasulullah kepada sahabat-sahabat beliau. Sahabat beliau Nabi SAW, sholat malam itu sunat, tapi jadi wajib bagi mereka. Ada seorang ulama besar yang kita kenal semua, Imam Syafi'i. Lantaran satu malam beliau nggak sholat tahajud, pagi-paginya Pak, subuh nangis. Saya tanya jamaah, hari ini tadi ada yang nangis gak subuh? Ada yang nangis gak sekarang? Nggak ada ya? Alhamdulillah sholat tahajud semua. Jadi kan pengikut Imam Syafi'i itu begitu. Imam Syafi'i itu satu malam gak sholat tahajud, beliau nangis. Begitu ketergantungannya dengan sholat tahajud. Itu diawali di bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Setelah itu terjadi bulan Ramadan, beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tahun kedua hijrah, bulan Ramadan diperintahkan Rasul selain perintah puasa, Syahrul Syam, juga diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan perang besar, perang Badar. Saat itulah suksesnya umat Islam. Terus tanggal bulan Ramadan pula Futuh Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, bulan Ramadan.
Nabi membawa tentara 1.000 orang tanpa pertumpahan darah. Abu Sufyan masuk Islam. Itu bulan Ramadan. Terus sampai apa? Nabi menyampaikan suatu saat umat Islam akan memimpin dunia dari timur dan barat. Dan itu yang menyebabkan para sahabat ingin mencetak anak-anak mereka, cucu-cucu mereka menjadi pecinta Quran, pecinta masjid, pecinta ilmu. Terus sampai 5 kali beliau, para sahabat itu menaklukkan Konstantinopel. Pas yang kelima baru, kurang lebih 800 tahun dari Nabi sampaikan, la tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jais dzalikal jais. Sungguh benar-benar, kata orang sana itu lamnya lam taukid, nunnya nun taukid sakilah. Sungguh benar-benar, ini sebuah kepastian, Pak. Konstantinopel akan dipegang kaum muslimin, akan dibebaskan, dimerdekakan. Dulu wilayah Konstantinopel itu terjajah masyarakatnya. Nanti umat Islam akan membebaskan mereka yang terjajah di bawah Romawi. Kata Nabi, sebaik-baik pemimpin, panglima, jenderal adalah jenderal yang memimpin pasukannya untuk membebaskan Konstantinopel. Fala ni'mal amiru amiruha. Yang berikutnya wala ni'mal jais dzalikal jais. Sebaik-baik tentara serdadu adalah serdadu yang menyertai panglima tersebut. Itu terjadi 800 tahun dari Nabi sampaikan. Muncul seorang anak berusia 21 tahun, Muhammad Al-Fatih, pembebas Konstantinopel. Bukan di Jazirah Arab, di Eropa, di Turki sekarang. Sampai Nabi ditanya, ayul madinataini awalan tuftahu ya Rasulullah. Ada 2 kota besar yang nanti akan dibebaskan kaum muslimin. Al-Konstantinia, Konstantinopel, Romawi Timur, au Rumiyah atau Roma ya Rasulullah. Rasul menyatakan Madinatul Hirokla, kotanya Heraklius, ay Al-Konstantinia, Konstantinopel awalan, yang pertama kali ditaklukkan. Tolong Pak cek sejarah, ternyata Konstantinopel sudah dibebaskan oleh kaum muslimin. Yang kedua apa? Roma sudah belum? Sudah belum? Tugas siapa membebaskan Roma? Tugas kita ini semua. Punya PR kita. Kalau salafus soleh sudah membuktikan bukti sejarah Islam sampai 13 abad menguasai dunia, peradaban terbaik dari seluruh sejarah hidup, mengapa kita nggak bisa? Maaf, ada satu peradaban di mana peradaban ini tidak menggunakan hukum-hukum Allah, peradaban akal semata. Pernah disampaikan oleh seorang Herzl, Pak. Herzl itu tokoh Yahudi, umurnya cuma 44 tahun. Dia membuat catatan harian, saya akan mendirikan negara Yahudi sekarang. Kalau sekarang saya mendirikan negara Yahudi, saya akan ditertawakan oleh seluruh manusia. Memang gak mungkin, Yahudi terjajah ketika itu. 5 tahun lagi negara Yahudi akan berdiri. Tapi 50 tahun lagi negara Yahudi akan berdiri dengan kokoh, kata beliau dalam catatan hariannya. Herzl sudah meninggal di tahun 1904. Tetapi orang-orang yang dibina, yang ditarbiyah, kalau bahasa Islamnya, yang dikader oleh seorang Herzl, itu punya semangat ingin membuktikan ucapan Herzl. Ternyata tahun 1947 negara Zionis Israel berdiri, tepat 50 tahun dari ucapan seorang Herzl. Bayangin Pak, lah Rasul juga memberikan prediksi itu. Saya sampaikan prediksinya begini, ini diperankan oleh para sahabat, mudah-mudahan juga diperankan oleh kita, diawali di bulan Ramadan ini. Ini saya ambil dari kitab Al-Jami'us Shahih, jilid yang keempat, juz yang ke-8, halaman 171.
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha zawaliyal ardo, sesungguhnya Allah melipat bumi untuk saya. Jadi ini bumi besar seperti bola, tapi kata Rasul, Allah melipat bumi untuk saya. Faro'aitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga saya bisa melihat timur dan baratnya. Jadi nggak kecil lagi tuh bumi, kelihatan timur dan baratnya. Maksudnya kalau Nabi hidup dulu, ketika menghadap ke timur, matahari terbit, beliau menghadap ke pemerintahan yang luar biasa, Pak, kekuatannya. Apa itu? Negeri Persia, kerajaan Persia yang ateis, yang tidak beragama. Kalau zaman sekarang itu ideologinya komunis, kira-kira begitulah. Ke Maghrib, ke barat, Rasul juga diperlihatkan melihat ke sebelah barat. Jadi kalau Nabi dari Mekah, dari Madinah, beliau melihat ke barat itu apa? Kerajaan besar yang kuat sekali, zalim. Apa itu? Romawi. Romawi barat, Romawi timur. Beliau lihat itu. Wa inna ummati sayablugu mulkuha, dan sesungguhnya umatku, sahabat Nabi, para tabi'in, termasuk kita semua insyaallah, sayablugu nanti, nunnya sinnya sin litanfis, maksudnya prediksi ke depan, bukan sekarang. Nanti umatku pada masanya akan sampai mulkuha, kekuasaannya. Bahasa gampangnya, nanti umatku akan memimpin peradaban dunia, kata Rasul. Mazuwiyali minha, sebagaimana saya diperlihatkan melalui dilipatkannya bumi itu. Waktu Nabi bicara gitu, Pak, yang namanya Romawi sangat kuat sekali kekuasaannya. Persia juga kuat. Sampai beliau meninggal dunia, Romawi Persia masih bertengger kuat. Termasuk raja-raja Jazirah Arab. Jadi pertama Jazirah Arab, kemudian ada Romawi, ada Persia. Nah, Nabi kan kepala negara, setara dengan mereka. Sampai Nabi mengirimkan surat ke beberapa raja-raja di Jazirah Arab. Nabi pun memberikan surat untuk mengajak kepada Islam kepada pemimpin Romawi dan Persia. Bayangkan, Pak. Lalu surat itu pun dilanjutkan masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq. Begitu di masa Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Persia sudah dipegang, Romawi sebagian, bahkan sampai Asia Tengah, Afghanistan, Tan itu, termasuk wilayah Nusantara. Itu lagi-lagi andilnya salafus soleh, ditarbiyah di bulan Ramadan. Insyaallah. Terakhir, Pak, hadis ini yang mencengangkan kita. Tadi saya sampaikan bendera Rasul ada yang namanya apa nih, Pak? Liwa. Kalau baca doa kamilin, wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin yaumal qiyamati sairin. Tulisannya la ilaha illallah. Benderanya putih. Nanti di akhirat, di hari kiamat, kita berada di bendera tersebut insyaallah. Kedua royah hitam. Yang ketiga ini kan, Pak. Wa utitul kanzain. Saya diberi oleh Allah, dianugerahkan oleh Allah, dihadiahkan oleh Allah al-kanzain, dua pusaka, dua perbendaharaan. Dijelaskan di sini al-ahmar wal abyad, merah dan putih. Di bendera Rasul yang ketiga merah putih. Ini merah putih bukan, Pak? Ternyata kisah tambahkan, yang mempunyai ide negeri kita bendera merah putih adalah seorang Habib. Beliau adalah adik kelasnya Hadratus Syekh Hashim Ash'ari. Siapa beliau? Habib Idrus Salim Al-Jufri. Beliau bermimpi bertemu Rasul dalam kisahnya. Apa bendera nanti kalau Indonesia merdeka lepas dari penjajah Eropa? Merah putih. Dan ternyata ini ada hadisnya. Allahu a'lam bishawab. Jadi maksudnya apa? Dunia Islam berharap dari bangsa Indonesia. Dipicu dari situ. Dan Nabi menyampaikan berita ini, nanti Roma dipegang kaum muslimin.
Sekarang kita berada pada babak keempat, babak sangat kacau. Pemimpin seluruh belahan bumi bohong semua, pembohong semua. Nanti akan muncul peradaban tertinggi di tangan umat Islam lagi. Semoga kita ini semuanya termasuk tim sukses datangnya Imam Mahdi, bukan tim sukses datangnya Dajjal. Orang yang berpuasa punya derajat muttaqin, muhsinin, insya Allah menjadi tim suksesnya datangnya Imam Mahdi yang nanti akan memimpin peradaban dunia di tangan Islam lagi. Sangat adil, sangat makmur terjadi. Tapi maaf kalau kita sebagai seorang muslim, yang kata Pak Wapres bicara di mana, di Aceh, orang Islam jangan jadi apa, musingin Pak. Saya ingin mengatakan musing itu Islam tapi munafik Pak, itu musingin orang Pak. Islam pembohong, Islam curang, Islam nyakitin rakyat, misalnya itu musingin Pak. Jangan, itu tim suksesnya Dajjal. Insya Allah kita tim suksesnya Imam Mahdi akan datang nanti bersama Nabi Isa. Muslimin rahimakumullah. Nah, Nabi menyatakan u'titul kanzain, aku dianugerahkan dua pusaka, al-ahmar wal abyad. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, saya punya makalahnya sekitar 30 tahun yang lalu. Beliau berkata begini, al-ummatul islamiyah haqiqah la waham. Kejayaan Islam, kebangkitan Islam akan terjadi lagi. Sekarang memang dalam tekanan umat Islam, dalam tekanan sekarang. Kebangkitan Islam akan terjadi lagi. Bukan hayalan. Bukan hayalan. Jadi kenyataan. Ini seorang ulama besar Pak, bicara begitu. Awaluhu min Jakarta, berpusat dari Masjid Ilhami Sawangan, Jakarta. Maksudnya begitu, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Mari Bapak Ibu kita cetak generasi kita di bulan Ramadan ini cinta Quran. Di rumah biasakan sholat tahajud, ajak anak-anak kita baca Quran. Ya, mudah-mudahan pesantren pun sama-sama mengajak kita. Ada isu katanya ini, walau alam mudah-mudahan nggak terjadi, ini hanya isu aja, penyebaran hoax mudah-mudahan. Katanya izin PAUD sudah nggak ada lagi, katanya. Itu baru katanya aja Pak, jangan percaya. Tapi mudah-mudahan apapun yang terjadi tetap berjalan kita. Sebab ini prediksi ada bendera namanya Al-Kanzain, Al-Ahmar, Wal-Abyad. Saya ulangi, orang Yahudi saja percaya dengan omongannya siapa? Herzl. Padahal bukan dari wahyu. Mengapa kita nggak percaya dengan ucapan Rasul? Yang Rasul itu berkata bukan ucapan beliau, tapi dari wahyu Allah. Rasul mengatakan nanti fase kelima umat Islam akan memimpin peradaban dunia lagi setelah masa yang sangat rusak. Sekarang ini kita berada dalam masa yang sangat rusak Pak. Penjajahan bangsa satu terhadap bangsa yang lain. Tanda-tandanya sudah kelihatan Pak. Sekarang bulan Maret ini tahun 2022 PBB, meskipun mereka itu maaf orang-orang yang bukan Islam dipegangnya, tapi sudah menyatakan Pak anti Islamofobia. Alhamdulillah, itu tanda-tanda. Jadi nurani berkata Pak, mengapa umat Islam di mana-mana itu dibunuh, disiksa? Sifat kemanusiaan muncul Pak. Muncullah sekarang nggak boleh Islamofobia, nggak boleh. Islamofobia nggak boleh. Insya Allah Pak. Ini tanda-tanda umat Islam akan jaya. Tapi ingat Pak, kalau umat Islam sudah memegang peradaban dunia lagi, dunia makin dekat dengan kiamat. Terakhir dari pengajian saya tanya, kiamat lebih cepat dekat sampai atau masih lama maunya Pak? Kalau peradaban dipegang umat Islam Pak, kiamat makin dekat, mau. Tapi kalau Islam ditindas terus sampai 1000 tahun lagi, kiamat masih lama Pak. Pilih yang mana nih? Ini sejarah hidup Pak, dunia.
Ya, kiamat cepat atau lambat, yang penting kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin semua yang hadir ini adalah insya Allah wafatnya semuanya husnul khotimah. Billahi taufiq wal hidayah. Mungkin ada pertanyaan dan tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.